Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Jadi premismu yang pertama mengatakan bahwa pernyataan Yesus itu merujuk pada Yesus yang bangun dari kubur, mengaku Yesus. Yang kau tuduh dia bukan Yesus. Kan begitu. Sekarang juga. Sekarang itu kapan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Oke, lanjut. Oke, aku mau bilang dan kau akan sepakat juga denganku ini bahwa yang dimaksudkan Yesus di situ akan ada yang mengaku Yesus setelah aku, yang pada dasarnya dia adalah bukan Yesus. Ini merujuk pada Isa. Ini merujuk pada Isa alaihissalam. Isa alaihissalam yang sebentar dulu. Jangan diketawain. Aku ini pendapatku ya. Aku juga udah apa ini? Tadi kan pendapatmu itu. Masing-masing aja. Isa alaihissalam yang dikatakan oleh nabinya Juma bahwa itu adalah Yesus, yang sebenarnya Isa alaihissalam ini adalah bukan Yesus, untuk menyesatkan umat Kristen dengan mengatakan bahwa Isa alaihissalam ini tidak disalib. Padahal Isa alaihissalam ini bukanlah Yesus yang sebenarnya. Dia seakan-akan Yesus, padahal ini adalah Yesus palsu untuk membawa umat pada kesesatan. Gitu Juma. Bukanlah Yesus yang bangun. Saya bantah dengan satu dalil. Silakan. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang dalam bahasa Yunani non. Sekarang juga dunia ini, penghakiman atas dunia ini, dan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan. Tak ada kata akan di situ sebenarnya. Sekarang itu kapan? Abad ke-7 atau abad pertama? Penyesatnya itu yang membawa nama Yesus itu abad pertama atau abad ke-7? Tentang kata-kata begini, ada juga di nubuatan kitab Nabi Yesaya, nubuatan tentang kelahiran Yesus. Aku nggak salah ini bahasanya ya. Ini sering ada itu untuk Hizkia, bukan untuk Yesus itu. Yesaya 9. Kata Yulat itu Hizkia yang mengusir kemudian pasukan Asyur dalam penjajahannya terhadap Israel. Bukan Yesus, tapi Hizkia, Raja Hizkia membantai habis pasukan Raja Asyur. Gitu saudara. Jadi sekarang juga penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia itu iblis dilemparkan keluar. Jadi saat itu juga. Itu yang pertama. Tunggu saudara. Yang kedua, Yesus menasihati muridnya yang hidup sesaman dengannya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Bukan kepada mereka, tapi kepada kamu. Berarti penyesatnya itu datang di abad itu juga kepada mereka. Siapa yang datang? Itulah yang keluar dari kubur. Akulah Yesus. Kepada aku telah diberi kuasa. Makanya saudara, Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Bertentangan. Sekarang iblisnya mau menyesatkan banyak orang. Iblis mau menyesatkan banyak orang. Pergilah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apa yang terjadi setelah seluruh bangsa menjadi pengikutnya? Apakah mereka mempraktikkan ajaran Yesus? Tidak. Lalu ajaran apa yang dipraktikkan oleh orang Kristen ini? Entah. Yesus sunat, Yesus tidak makan babi, Yesus hari Sabat, Yesus menyembah hanya kepada satu Tuhan. Yesus kemudian mengajarkan tauhid kepada Bani Israel, mengajarkan hukum Taurat, mengajarkan ibadah Sabat.
Lah, kok ini ada mengaku Yesus tapi ajarannya berbeda? Pikirkan di situ. Oke. Silakan. Oke. Tapi aku mau validasi dulu tentang Isa alaihissalammu ini, Juma. Aku tanya dulu kok dengan sangat jujur. Apakah Isa alaihissalam itu merujuk pada Yesus Kristus? Saudara, kami tidak kenal Yesus. Dengarkan saya. Anda keliru dalam bertanya. Sebelum kami mengenal Yesus, kami sudah mengenal Isa lewat Al-Quran. Jadi kami mengenal Nabi Isa alaihissalam. Wa iskalallah ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Itu yang ada dalam kami. Nah, tiba-tiba dari barat melalui penjajah ada yang datang menjual-jual Yesus kepada kami. Jadi Isa kepada kami lebih dulu datang, baru muncul Yesus dari barat. Makanya tidak ada masjid bernama Masjid Yesus, tetapi gereja bertaburan bernama Gereja Isa Al-Masih. Kenapa kita berdiskusi tentang Yesus? Karena kami mempedomankan Al-Quran. Al-Quran mengatakan warafi'uk, aku mengangkatmu, wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku membersihkanmu dari orang-orang kafir. Nah, apa yang kami lakukan malam ini adalah membersihkan kemudian Nabi Isa dari tuduhan-tuduhan orang kafir kalau dia itu adalah mati keluar dari kubur jadi Tuhan. Itu yang kami bersihkan. Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu tidak mati. Dia panjang umur, masih hidup sampai sekarang. Dia orang suci. Tidak ada kemudian dosa yang dilakukan Yesus yang menyebabkan dia bisa mati secara terkutuk, apalagi keluar jadi hantu. Gak ada, Bang. Cuman Yesus berpesan, Nabi Isa berpesan, Al-Quran juga berpesan bahwa ada orang-orang kafir yang akan menjadikan Nabi Isa itu sebagai tumbal. Maka Nabi Muhammad datang membersihkan kemudian ajaran yang menumbalkan Yesus itu, yaitu orang-orang kafir. Dikatakan wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku akan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Sekarang kalau begini, saudara, kenapa Nabi Isa itu kemudian dalam Al-Quran diselamatkan oleh Allah? Beliau orang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Lisannya berkata yang jujur. Dia mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada jalan yang benar. Dia mengajarkan jalan lurus menuju kepada jannah, kepada surga. Tidak ada dosa, tidak ada maksiat, tidak pernah dia nyakitin kemudian orang tuanya. Dia selalu kemudian diberkati dimanapun berada. Maka dia tidak disalib karena dia orang benar. Nah, saya melihat di dalam kitab saudara, orang benar itu tidak boleh disalib. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang permasalahannya ada di Anda. Adakah Yesus adakah Yesus melakukan dosa yang pantas baginya kena hukuman kutuk? Gak ada kan? Kalian aja yang mengira yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Orang Yahudi ada nggak mengira yang keluar dari kubur itu adalah Yesus? Nggak ada. Mengira Tuhan boro-boro, mengira Yesus aja kagak, apalagi Tuhan. Kalian aja ini yang terlalu jauh. Kalian yang terlalu jauh. Sudahlah dianggap itu Yesus, sudah begitu dituhankan pula tuh. Sedangkan Yesus ketika datang tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan. Yang minta dituhankan iblis. Justru Yesus pun diminta untuk menuhankan iblisnya. Sekarang kalau iblis mengaku iblis, mau nggak ada orang mengikuti? Enggak. Kalau iblis mengaku Yesus, mau nggak orang kemudian mengikuti? Mau. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, mana banyak orang yang menjadi pengikut Kristus itu? Selain Kristen, ada? Nggak ada. Harus ada banyak orang. Harus, karena itu nubuat Yesus. Begitu juga Al-Quran. Pamutakhiruka minal ladina kafaru. Berarti banyak orang-orang yang mengikuti oknum yang bukan Isa, tapi dikatakan Isa. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Cuma, oke, sebentar. Pertanyaannya simpel aja kok. Apakah
Isa alaihissalam itu adalah orang yang sama dengan Yesus Kristus? Yang menyamakan itu kalian, saya enggak. Saya menerima Isa dari Quran. Stop. Hey. Udah, aku itu dulu. Biarkan aku lagi melanjutkan narasiku. Tuturi, silakan. Izinkan. Kan udah kau jawab. Biarkan. Kalau memang Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus, jempol. Aku pun bersyukur, berterima kasih Juma, bahwa Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus. Benar, terima kasih. Maka yang benar bahwa Isa alaihissalam tidak disalib. Benar, aku setuju, angkat tangan aku. Benar. Ya, tidak disalib Isa alaihissalam, tetapi Yesus Kristus disalibkan. Isa disalib, benar Isa disalibkan. Yesus Kristus benar disalibkan. Nah, Alkitab pun benar, Bibel pun benar. Nggak ada yang salah karena berbeda orangnya. Isa berbeda, Yesus berbeda. Terima kasih. Berarti kami sudah final kan? Iya, sekarang, begitu. Jadi sekarang masalahnya nggak perlu kita. Sekarang masalahnya di ente. Masalahnya itu di saudara. Gini, siapa yang kalau menginginkan? Tunggu. Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Itu. Siapa yang menginginkan pembunuhan? Begini cuma Islam karena memang gini efek konsekuensi logisnya, karena Isa alaihissalam bukan Yesus, maka urusan Islam berurusan dengan Isa, urusan Yesus berurusan dengan Kristen mengurus Yesus, Islam mengurus Isa alaihissalam, karena dua oknum yang berbeda. Nah, sayangnya Al-Quran ini datang untuk meluruskan itu. Untuk apa kau luruskan dua orang berbeda kok? Lah, masalahnya Nabi Isa adalah sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, diceritakan pada buku lain dia adalah Tuhan yang turun. Itu loh. Isa alaihissalam bukan Tuhan Yesus. Betul, bukan Tuhan Yesus, betul, benar sekali. Di mana kita bisa jumpa? Di mana bisa kita ketemu Islam dengan Kristen ini? Karena Kristen memberitakan berita di mana yang turun di tengah-tengah Bani Israel itu adalah jelmaan Tuhan yang mati dikutuk untuk kemudian menebus dosa-dosa manusia. Kita tabrakannya di situ. Loh, apa urusan kalian? Urusannya karena Kristen mengajarkan kepada umat Islam untuk murtad menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Itu alasannya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Siapa yang mau menjadi pengikut makhluk kuburan? Kalau agama Kristen hanya untuk Kristen, silakan. Orang Hindu kami nggak pernah kemudian dialog. Orang Buddha tidak pernah kami dialog. Kenapa? Karena mereka tidak menjual Tuhan mereka. Sedangkan kalian punya Tuhan, kalian jual dengan menggunakan istilah Al-Quran demi untuk memurtadkan orang menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur itu. Siapa yang mau, saudara? Siapa yang mau? Oke, sudah. Memang amanat agung itu, Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, itu memang amanat agung. Kalau mau tidak mau kan belakangan. Artinya jika ada yang menjajakan agama, contohnya nih, ada yang mengatakan ada yang penginjilan nih kepada umat Islam nih, ada dari Kristen melakukan penginjilan kepada umat Islam, walaupun sebenarnya dalam apa, nggak tahu lah aku ya, apa dilarang atau nggak itu dalam undang-undang. Tetapi kalau mau nggak mau itu kan pribadi mereka. Artinya kalau memang bertahan dengan imannya ya nggak masalah. Kalau memang nggak yakin dia diusirnya juga. Kau nggak gini, Juma, kau injilnya dulu kami. Capek kau nggak akan masuk kami ke agamamu. Capek kau. Kalau datang kau jalan-jalan kayak gitu kan, ke borong-borong kau ke Tarutung. Mau nggak kau masuk Islam? Alah, udahlah Jumaah, capek kali kau. Udah sana aku mau nyangkul, aku mau kasih makan babi, aku mau kasih ternak, ongkos anakku aja nggak ada lagi nih, gitu-gitunya itu. Jadi nggak usah perlu khawatir kali lah. Tapi Islam tidak mensifati metode penyebaran Islam dengan cara-cara begitu. Kalau di agama saudara memang diajarkan, misalnya di Filipi 1:18 terkait Yesus diberitakan dengan cara mengelabui, dengan cara maksud palsu atau jujur. Aku tetap bersuka cita. Kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat aku menganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan
jiwa-jiwa dari penganut Taurat meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Islam itu tidak begitu. Kalau di kalian itu memang diajarin begitu. Itu makanya aku bilang apa? Diajarin. Aku menerangkan itu. Ya silakan. Silakan. Ada memang Paulus menyatakan, aku lupa, jika memang dengan dustaku Injil disebarkan, ada memang itu. Tetapi mundur dulu ke ayat sebelumnya. Sebenarnya Paulus itu dalam memberitakan Injil di Antiokhia, entah di Korintus tadi mana itu, dia dituduh penipu dan dianggap dia itu adalah dukun, semacam penyesat, semacam dia itu penenung. Dianggap itu si Paulus ini dia semacam tukang sihir. Lalu Paulus berkata, kau tuduh aku ini penipu. Jika memang karena tipu-tipuku itu Injil berita keselamatan tersebar, ya udah nggak apa-apalah. Kan kira-kira yang dituduhnya si Paulus ini penipu. Lalu muncul narasi Paulus, jika memang karena dustaku Injil disebarkan, biarlah seperti itu. Itunya maksudnya, bukanlah dia menipu. Menjawab tuduhan itunya si Paulus. Saudara, nggak bisa Anda berengelak, nggak bisa. Nggak bisa. Memang begitu. 1 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi dia mengaku Yahudi. Betul. Kepada penganut Taurat dia mengaku Taurat. Sementara dia tidak taat Taurat. Gimana ceritanya? Apa itu namanya? Oke. Bukankah itu penyesat? Tanya kau. Apakah Paulus bukan orang Yahudi? Kan dia orang Yahudi, suku Benyamin. Oke, tapi dia mengatakan tentang kelahiranku, aku lahir sebagai orang Roma. Benar. Dia memang orang Yahudi, tetapi kewarganegaraan Roma karena dia perwira Roma. Karena dia lahir sebagai orang Roma. Iyalah, dia kewarganegaraan si Paulus itu memang Roma, jadi itu. Sehingga hukumannya pun hukuman salib. Makanya kepada orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, untuk memenangkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa itu namanya? Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku banyak memenangkan orang-orang yang hidup yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa itu namanya? Kesana nyamar, kesini nyamar, kesini nyamar. Itu apa namanya menurut saudara orang kayak gitu? Contoh. Pergilah Paulus kembali ke Yerusalem. Dan sebenarnya Paulus sudah menyatakan bahwa hukum Taurat itu bagiku adalah sampah, katanya. Artinya tidak ada lagi gunanya hukum Taurat itu, karena keselamatan bukan lagi dari hukum Taurat, tetapi dari iman akan kematian Yesus. Kan begitu. Nah, kata siapa itu? Kata Paulus kan? Benar. Kata Paulus itu hukum Taurat tidak ada gunanya itu. Nah, sementara Yesus mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal jangan hilangkan Taurat. Sebentar, biarkan itulah yang saya katakan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, karena ajaran Yesus yang datang kepada Paulus dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel itu berbeda. Itu makanya gue katakan itu bukan Yesus. Itu kan pernyataanmu, pendapatmu itu. Bukan. Yesus sendiri mengatakan Matius 24. Iya, pendapatmu pribadi berlaku untukmu. Iya, itu kan kesimpulanmu. Bukan. Sekarang begini. Ketika Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Iya. Nah, sekarang siapa yang mengaku pernah bertemu dengan Mesias di padang gurun? Dan siapa kemudian pernah mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia? Paulus menulis Bibelnya di dalam bilik rahasia, mengatakan ini dari Yesus. Berarti dia mengaku bertemu dengan Yesus. Jangan kau percaya, kata Yesus. Itu ucapan Yesus kepada pengikutnya Bani Israel. Makanya Paulus itu tidak dipercaya oleh murid-muridnya. Oke.
gantian. Sekarang kau menuduh bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah iblis. Mengaku Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Tunggu sebentar. Lakukanlah pembuktian Juma bahwa itu adalah iblis. Apa indikator-indikatornya sehingga kau berkata bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah iblis? Apa indikatornya? Indikatornya kan sudah jelas. Yesus mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku bisa begitu. Lah, kan ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Iya, nggak bisa begitu, nggak boleh gitu, framing namanya. Itu namanya framing. Apa bukti bahwa itu adalah iblis? Dengarkan saya buktikan. Makanya saya buktikan samamu. Kata Yesus, kalau aku yang datang, aku diikuti tanda-tanda ini. Satu, aku akan nampak di tengah langit. Aku nampak sebagai anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Itu nanti bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, apakah tanda itu ada? Itu kan belum kedatangan Yesus kedua. Itu berarti bukan Yesus. Makanya dia mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu akan datang melakukan tanda-tanda dan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Ya, betul. Nah, apakah itu sudah terjadi? Apakah itu sudah terjadi kepada Paulus? Enggak ada. Belum. Kata Yesus percaya atau jangan percaya kalau tidak ada tanda itu? Oh, enggak begitu cara penarikan kesimpulannya. Itu yang ditanya. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kau jadi kau rubah. Sekarang begini, Jun. Kenapa kau rubah? Sekarang begini. Silakan. Kau yang melakukan tuduhan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah iblis, maka kau harus membuktikan keiblisannya si iblis ini. Bagaimana kau membuktikan bahwa itu adalah iblis? Oke. Perbuatan apa yang dilakukan oleh si iblis ini yang menjadikan dia iblis? Oke. Jadi kalau Anda mengatakan perbuatan apa? Yang pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Narasi iblis itu. Iya, penyesat dulu. Pertama harus mengaku Yesus dan bergelar Kristus itu dulu. Yang kedua menyesatkan. Yang ketiga dia akan melakukan tanda-tanda mujizat. Yang keempat dia disebut sebagai pembinasa keji yang sudah dinubuatkan kemudian oleh Nabi Daniel. Pembinasa keji itu akan duduk di tempat yang kudus. Apa tempat kudus itu? Utusan Rasul Tuhan. Dia dianggap Rasul, dia dianggap kemudian orang terpuji. Nah sekarang kalau Anda melihat Matius 7 ayat 15, Matius 7 ayat 15 dan 16 dikatakan bahwa dari buahnya lah engkau akan tahu. Kena di sini, kau kena di sini, Bang. Bentar. Kena kau di sini. Pertanyaannya, dari buahnya lah, tunjukkanlah samaku buah-buah yang dilakukan oleh si iblis itu dan si Paulus yang membuktikan bahwa dia ini iblis dan si Paulus itu adalah pengikut iblis. Tunjukkanlah buah-buah perbuatan si Paulus ini. Itu maksudmu. Yang pertama buahnya memanggil aku Tuhan. Yang kedua bernubuat pakai nama aku, bermujizat. Lah itu kata Yesus loh. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Matius 7 nomor 15 sampai 23. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu buahnya diusir. Mau cari yang mana lagi?
ada di Galatia 22, Galatia lupa aku ya ayat 22 ya, Galatia 3 ayat 22. Buah-buah roh ada itu, tetapi buah-buah roh adalah sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera. Iya. Yesus yang mengatakan Itu buah dari penyesat itu memanggil aku Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kasihlah ruang. Ya, silakan. Dengar, tetapi itu buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, bacalah kebaikan dan semuanya kan. Itu buah-buah roh daripada roh Allah. Tetapi buah-buah iblis adalah kebencian, pembunuhan, kekejian, fitnah, tuduh menuduh. Itulah buah-buah iblis. Saya lebih percaya. Saya lebih percaya. Nah, kasih aku peluang. Apakah buah-buah iblis ini dilakukan oleh Paulus atau tidak? Mana yang dilakukan Paulus? Apakah Paulus melakukan pembunuhan? Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, tapi dia adalah serigala yang buas. Iya, tapi kesimpulanmu salah terhadap Paulus. Dari buah-buahnya lah engkau mengetahui. Dari buah dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil aku Tuhan. Buah-buah perbuatan Paulus itu maksudku juga. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Kenapa Anda sangkal itu? Kenapa Anda menyangkal? Apakah Paulus sebentar. Apakah Paulus merampok? Apakah Paulus membunuh? Apakah Paulus sebentar? Semua itu dilakukan oleh dia. Sebentar. Apakah Paulus setelah mengikut si makhluk gurun itu yang kau bilang tadi, makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus itu? Iya. Apakah setelah mengikuti si makhluk gurun ini Paulus melakukan pembunuhan? Apakah setelah bertemu dengan makhluk gurun ini Paulus melakukan pemerkosaan, penjarahan, perampokan, pembunuhan? Apakah dilakukan Paulus? Saudara, kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, sabar dulu. Orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Buddha tidak juga melakukan hal seperti itu. Tidak membunuh, tidak membunuh, tidak memperkaos, tidak mencuri, bla 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 bla. Tidak juga seperti itu. Tapi yang dimaksud Yesus itu adalah buah dari nabi yang diutus oleh sibilisisis ini. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang mengajarkannya adalah makhluk yang keluar dari kubur. Kenapa Anda lari dari dalil? Enggak sebentar. Indikator dia mengikut iblis atau enggak iblis itu dari buahnya. Itu Yesus sendiri ngomong. Buahnya itu yang kusebutkan. Coba kamu baca dari buahnya itu. Buahnya apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Itu buah dari iblis. Astagfirullahaladzim. Buah baca Matius 7, baca Matius 7. Baca lengkap Matius 7. Dari data 15 sampai 23. Kau baca berapa? Apa? Baca dari data 15 sampai nomor 23. Baca. Saya dengar. Apa itu? Matius berapa? Matius 7. Matius 7. Tadi udah aku baca tadi yang 15 16. Nomor berapa lagi? Buah-buah perbuatan sejahat apa? Baca dari 15 sampai data nomor 23 biar yang lain mendengarkan. Silakan. Aku udah bilang satu perangkat, nanti jeda lagi, nanti aku malas aku jeda ini. Nah, itulah makanya tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan kecuali yang melakukan kehendak Bapakku. Tuh kata Yesus. Kayak mana? Makanya baca dulu, baca. Biarlah terjeda. Baca dulu. Nah, Bang Juma dengar. Aku 2% udah tweet udah katanya ini. Nanti kita lanjut lagi lah ya. Enggak apa-apa. Nah, komunikasi dengan. Siap. Oke. Makasih. Malam. Okay. Malam. Lanjut. Baik. Naikkan oten yang dulu ya. Siap. Udah 2% kusarger dulu. Oke. Permisi ya, Bang ya. Oke, saudara, silakan. Halo, selamat malam, saudara Florianus.
bisa Ya, buka selamat kameranya? malam Abang Juma. Siap. Buka kamera boleh bang? Saya lagi ngerokok nih Bang. Oh gitu. Ya, nanti baru saya bukain. Siap, Saya siap. lagi ini. Baik. Ya, Ini gimana pandangan abang terkait dengan tema ini? Siapa yang keluar dari kubur? Kalau di kami, kalaupun ada kebangkitan, sudah pasti bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa bukan yang disalib. Nah, sedangkan kalau di dalam agama Kristen itu Yesus yang disalib. Menurut pandangan saudara Kristen juga Yesus juga yang bangkit. Iya. Ya, cuman ada kendala nantinya ketika diperhadapkan dengan agama Yahudi, apatah lagi diperhadapkan dengan agama Islam. Karena pencipta langit dan bumi itu menurut agama Yahudi dan Islam mustahil dibunuh. Kemudian mustahil juga dia menjadi makhluk yang keluar dari kuburan. Itu dalam pandangan agama Yudaism dan juga pandangan agama Islam. Nah, mungkin abang ini dari pihak Kristen, bagaimana menyusun sebuah kerangka berpikir yang bisa sampai kepada kami bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan, dalam arti kata pencipta alam ini. Silakan bang. Iya, Abang coba saya menyatakan bahwa memang Yesus itu bangkit ya di hari ketiga berdasarkan Markus bab 16 ayat 1 sampai 8 dan juga Lukas 24 1 sampai 12, Yohanes 20 1 sampai 10. Jadi di situ dia menyatakan bahwa setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan ia yang lain menengok kubur itu. Ya, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seseorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ya, artinya bahwa kisah ini menceritakan bahwa memang malaikat sendiri yang mengeluarkan Yesus dari kubur. Dalam Injil tadi itu menyatakan seperti itu, Abang. Yaitu disebut kisah kebangkitan atau keluarnya Yesus dari kubur gitu. Iya. Abang bisa minta tolong baca Bible nggak? Ya, ini sebentar saya baca, Bang. Di Markus 16 1 sampai 8 juga ada. Lukas 24 1 sampai 12 juga ada. Yohanes 20 1 sampai 10 juga ada. Jadi saya bacanya itu. Oke, maksud saya gini, terkait dengan yang keluar di kubur ini, ada hal yang menarik di dalam Lukas 24 yang sahabat saya tadi ini, yang abang saya ini sampaikan. Lukas 24 di data nomor 44 itu, di situ Yesus mengatakan bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kan gitu ya bang ya. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab Mazmur. Saya melihat di dalam kitab Mazmur, Bang, di data Mazmur 118 nomor 22. Abang boleh baca nggak sama saya, bantu saya baca? Ya, Bang, ini sebentar saya buka ini Mazmur 118 nomor 22. 118. Sorry, sabar Bang. Iya. Nomor 22. Siap. 118 nomor 22. Siap. Nomor 22. Iya. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nomor 22. Siap.
Mazmur 22 nomor Mazmur berapa tadi, Bang? 118. Mazmur 118. Sorry. Oh iya. 118. Siap. Oke. Sudah bisa buka kamera, Bangku? Belum? Boleh. Iya. Ini lagi di tangga ini, Bang, tetangga di dekat samping rumah. Jadi ini 100 Mazmur 22 malah ini ya. Mazmur 118. Oke, Bang, ini sebentar saya kasih cari ini 171, 75, 78, 118. Iya. Sabar, Bang. 118 nomor 22. nomor 22. Siap. Oh ya, siap. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Benar ya? Iya, betul. Itu menurut Abang siapa? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, artinya bahwa menurut ini kan kisah atau perumpamaan tentang Yesus, yang mana batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Artinya bahwa batu ini kan kita mendefinisikan bahwa mungkin itu Yesus ya. Iya. Yang dibuang oleh tukang bangunan. Yang dibuang oleh tukang bangunan berarti sama dengan mendefinisikan manusia atau umat Allah, ya, ini tukang bangunan ini. Atau menurut Bang Juma seperti apa mendefinisikan tukang bangunan ini? Telah menjadi batu penjuru. Ya. Maksud saya itu, saya ingin tahu oknumnya, dan ternyata itu ada, Bang, tertulis dalam Lukas 4, Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Di situ dikatakan bahwa di situ dikatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti yang dimaksud tadi itu adalah Yesus beneran. Itu Yesus. Iya. Yesus ya, Bang ya. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Mazmur yang tadi itu, Mazmur 118 itu, di data 26-nya itu juga ada yang menarik di situ, Bang. Data nomor 26-nya masih buka Bibelnya enggak, Bang? Coba dibuka kameranya biar kita. Ya, silakan dibaca di data 26-nya. Untuk di Mazmur 118, betul. Kameranya boleh dibuka, Bang. Ya, ini sebentar saya buat ini, Bang. Coba saya kirim ya. Sudah. Ya, oke. Sorry, Bang, saya lagi dulu santai nih, Abang, di las saya. Iya, enggak apa-apa. Jadi saya lagi posisi di Mazmur 118 yang tadi nomor 26-nya. Ya. Mazmur 118. Siap. Sabar, Bang ya. Siap. 118. 118 nomor 26. Tadi kan 22. Itu berbicara mengenai batu penjuru. Nah, sekarang nomor 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Nah, ya gimana itu, Bang? Yang dipertanyakan bagaimana? Itu juga pernah terjadi untuk Yesus. Ya, ketika dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan di dalam Markus 9 nomor Markus 11 nomor 9, di situ Yesus pernah dikatakan hosana hosana, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Betul ya? Di Markus 11 nomor 9, ketika Yesus itu masuk ke Yerusalem menggunakan keledai, di situ kemudian Yesus disambut
Ya, disambut oleh masyarakat di sana, penduduk di sana dengan mengatakan Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti murni yang Mazmur tadi ini adalah untuk Yesus, betul Bang ya? Betul, betul, betul. Masya Allah. Jadi kalau yang tertulis di dalam data nomor 17-nya itu siapa Bang? Kalau itu adalah untuk Yesus, karena memang Yesus mengatakan akan digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Data nomor 17-nya itu siapa? Nomor 17 yang di Mazmur ya Bang ya? Siap. Ini kan di sini aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah itu siapa Bang yang Gimana, Bang? yang mengatakan aku tidak akan mati tetapi hidup? Ya, artinya bahwa di sini mungkin ini kayaknya Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Berarti Ya. yang mati di salib siapa? Ya, Tuhan sendiri, Abang. Jadi bertentangan Yesus dengan sendiri, Yesus. bertentangan dengan ucapannya yang di Mazmur Ayat ini. tadi Bang. Iya. Ya, Mazmur tadi ya. Ya, di Mazmur 17, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mungkin kita bisa menganalisa ayat ini ya Bang ya. Mungkin menurut Abang Joma kira-kira memang Yesus itu tidak mati ya. Iya. Sesuai dengan ayat ini ya. Siap. Yesus tidak mati tetapi hidup. Iya. Ya memang dalam ajaran kita, dalam ajaran Katolik ini, bahwa memang Yesus itu tidak mati, dia punya ajarannya, tidak mati, dia punya firmannya, dia tetap hidup. Dalam arti di sini dia punya firmannya itu tidak akan mati, tetap hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Artinya ceritakan tentang firman Tuhan tadi, itu perbuatan sama dengan yang Tuhan ajarkan gitu, Bang Juma. Atau menurut Abang Juma kira-kira bagaimana? Kalau saya sih melihatnya, karena Yesusnya kan mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu satu. Kemudian di dalam Lukas 22 nomor 22 Yesus mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang aku. Nah, kalau saya melihat data nomor 18-nya dari Mazmur 118 tadi, di situ Yesus memang tidak mengalami maut, tidak mengalami kematian. Dan juga Yesusnya berkata di dalam Yohanes 10 nomor 17-18, di situ dia katakan bahwasanya tidak ada orang yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Tidak ada bisa yang mencelakai aku. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 14, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya. Jadi artinya ketika Yesus itu diupayakan untuk dibunuh, ya dia tidak akan mati. Dan juga Daud memang sudah menubuatkan, dan itu dikuatkan oleh khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33 Bang. Daud bermazmur, dalam nubuatan mazmurnya Daud bernubuat bahwa seorang Mesias akan datang, dia tidak akan mengalami kematian, jasadnya tidak mengalami kebinasaan, dan dia tidak ditinggal di alam kubur, melainkan dia akan diangkat oleh tangan kanan Tuhan. Berarti apa yang dinubuatkan oleh Daud dikutip oleh khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 33, dan juga Yesus mengatakan aku tidak akan dibunuh, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, melainkan aku yang menyerahkan sendiri, dan aku berhak mengambilnya. Artinya bahwa ya yang disalib ini bukan Yesus, karena memang tidak memenuhi syarat. Karena syarat untuk disalib, pertama, orang itu harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati.
Yang kedua, orang ini, oknum ini memang adalah oknum yang dikutuk oleh Tuhan. Itu syaratnya. Dua syarat ini mutlak untuk disalib. Nah sekarang Yesus orang suci tidak memenuhi syarat untuk disalib. Berarti kesimpulan saya, Bang, bukan Nabi Isa dalam arti pandangan Islam, bukan Yesus Kristus dalam pandangan Kristen yang adalah anak Maria yang disalibkan, tetapi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan yang kemudian dikutuk oleh Elohim. Karena Paulus sendiri mengatakan itu, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Nah, Yesus tidak ada salah, tidak ada dasar pijakan untuk mengatakan Yesus itu terkutuk. Dia orang benar. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi bukan dia yang disalibkan. Makanya tema ini kita pilih, siapa yang keluar dari kubur ini? Karena Yesus dinubuatkan dan Yesus mengatakan harus tergenapi. Dalam Lukas 24 nomor 44, semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Roma, bukan di dalam kitab Galatia, kitab-kitab yang datang setelahnya, tapi yang datang lebih dulu daripada Yesus. Itulah yang harus terjadi. Seperti itu menurut saya, Bang. Tapi saya kembalikan ke Abang lagi, silakan. Artinya kan begini, sesuai dengan Injil tadi tentang kebangkitan Kristus, Matius bab berapa tadi itu? Sabar Bang ya, saya masih Matius 28 bukan? Ya, sabar Bang, sabar. Ya, ini sebentar saya. Ya. Memang di sini disampaikan oleh para penginjil bahwa waktu itu Yesus itu bangkit pada hari ketiga atau setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu. Ya, yang menjadi saksi mata itu adalah Maria Magdalena atau Maria lain yang menengok kubur waktu itu. Dan pada waktu itu juga termasuk para penjaga yang diperintahkan oleh para raja waktu itu untuk tidak ada manipulasi data yang disampaikan oleh para pengikut Yesus, karena memang waktu itu menurut raja bahwa jangan sampai ada manipulasi bahwa nanti murid-murid Yesus yang membawa atau menculik. Ternyata memang pada saat itu rasa tercengahkan mereka heran, rasa ketakutan dan menjadi seperti orang mati melihat situasi pada saat Yesus bangkit itu. Memang pada waktu itu ada satu cara, ada cara untuk memanipulasi laporan ke raja yang dibuat oleh para pemuka agama, bahkan dibayar para penjaga itu supaya bahwa Yesus itu memang diculik oleh para rasulnya, para muridnya waktu itu. Tapi kenyataannya memang waktu itu adalah malaikat sendiri turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Termasuk kedua penjaga itu juga jadi saksi. Ya, makanya waktu itu sampai malaikat itu pun mengabarin kepada para melihat kubur itu, menyaksikan kubur itu. Malaikat berkata, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Ya, artinya bahwa itu malaikat menyampaikan, menyampaikan kepada para perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur pada hari Sabat tadi itu, yaitu Maria Magdalena dan Maria lain. Ya, jadi Abang Juma, memang di sini kami melihat bahwa setelah mereka pergi ke Galilea, memang mereka sempat ketemu dengan Yesus. Dan Yesus sendiri berkata, "Salam bagimu."
Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, di sini juga Abang Juma ada upaya dari mahkamah agama untuk berdusta kepada raja untuk melaporkan hal-hal yang mustahil, yang artinya bahwa yang penjaga tadi itu laporkan ke raja bahwa Yesus itu telah diculik oleh para pengikutnya. Jadi begitu Abang Juma, sehingga di sini kami melihat bahwa memang Injil ini memang betul-betul kami mengimani, kami meyakini seperti itu. Memang ada dua dalil tadi yang seperti disampaikan oleh Abang Juma, bahwa dia ini bukan manusia pendosa dan dia juga ini bukan manusia terkutuk. Itu betul Abang Juma, memang sepakat itu kami sepakat itu. Jadi begitu Abang, mungkin bisa dijelaskan lagi. Baik. Oke. Jadi ketika tidak ditemukan kemudian kesalahan terhadap Yesus, tetapi ada dorongan yang kuat dari penguasa-penguasa kala itu. Yang pertama, orang Farisi, ahli Torah, mahkamah agama, imam kepala, bahkan diprakarsai kemudian oleh imam besar, yaitu Kayafas. Nah, sekarang permasalahannya, kita sebagai umat yang belakangan ini itu belum ada pada zaman itu. Jadi yang terjadi kisru hanyalah orang-orang Yahudi dari 5 komponen tadi bersama dengan Yesus. Mereka berseteruh. Kristen nggak ada, Islam nggak ada. Apa yang mereka ributkan? Apakah dosa waris? Enggak. Apakah penebusan dosa? Bukan. Yang mereka ributkan itu coba Abang lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Ketika Yesus kemudian membangkitkan Lazarus di Yohanes 11 Bang. Nanti kita sama-sama baca. Coba arahkan aja pandangannya ke sana. Yohanes 11 nomor 45, ketika di antara mereka ada menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap saudara Maria, yaitu Lazarus, mereka melihat, mereka kagum. Lalu ada di antara mereka yang datang melapor ke orang Farisi terkait apa yang disaksikan kepada Yesus. Yesus pengaruhnya semakin besar. Akhirnya dia melapor dan imam kepala mahkamah agama pun kemudian mereka berkumpul. Apa yang harus kita lakukan ini? Yesus kalau dibiarkan terus, maka akan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itu latar belakangnya Bang. Tidak ada dosa waris, tidak ada penggenapan nubuat dari Yesaya, dari bla bla. Itu nanti muncul setelah ada Kristen belakangan yang mengambil data-data itu. Sedangkan orang yang ada pada saat itu adalah orang yang paling tinggi keilmuannya terhadap kitab-kitab mereka. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan Yesus harus dibunuh karena untuk menggenapi nubuat. Itu nggak ada. Malah di situ Abang, mereka kemudian bingung apa yang harus kita lakukan. Nah, imam kepala angkat bicara. Kalian tidak bertobat, kalian tidak insaf. Kalian tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka pada tahun itu juga imam kepala bernubuat dengan berkata, jadi Kayafas itu berkata, Yesus harus mati untuk bangsa kita, bukan hanya untuk bangsa kita, tetapi untuk menyatukan kembali anak-anak Elohim yang tersebar ke seluruh bangsa. Itu kata Imam Kayafas. Nah, umur 53-nya, maka mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu bukan nubuat Yesaya harus turun nebus dosa waris, itu bukan. Mereka sepakat membunuh Yesus alasannya karena faktor sosial ekonomi. Mereka takut bangsanya dirampas, tempat suci dirampas oleh penjajah Romawi Bang. Itu. Maka data nomor 54, mulai hari itu Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka, melainkan Yesus ke Efraim bersama dengan murid-muridnya.
Dicari Yesus tidak ditemukan. Nanti Yudas yang berkhianat baru membocorkan tempat persembunyian Yesus. Jadi tak ada latar belakangnya Yesus itu melakukan dosa. Coba abang lihat di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat. Nomor 59, imam kepala melakukan kesaksian, mencari-cari alasan untuk melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Di dalam Lukas 22 nomor 3, iblis merasuki Yudas. Jadi yang terjadi adalah persekongkolan antara iblis, Yudas, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi untuk mencelakai Yesus. Demi untuk ego, demi untuk politik, demi untuk ekonomi kebangsaan mereka, supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh penjajah Roma pada saat itu. Pertanyaannya sekarang, tanpa ada konsep Kristen, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Elohim pencipta langit dan bumi mengizinkan Yesus orang benar ini untuk dibunuh dan disalibkan demi untuk nafsu duniawi bangsa Yahudi kala itu? Atau nubuat Mazmur 118 itu terjadi, beliau tidak mati, tetapi salah satu dari orang-orang yang ingin menjahatinya yang kemudian yang mati di situ. Karena dikatakan begini bang, terakhir, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Di dalam Ulangan 27 nomor 25. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Siapa yang menginginkan kemudian pembunuhan terhadap orang yang benar, Yesus atau Yudas? Siapa yang dikutuk? Dialah yang menerima suap. Makanya ketika orang keluar dari kubur ini, dia mau meyakinkan kalau murid-murid Yesus itu bahwa dia dirinya, sampai dia minta ikan goreng, sampai dia minta inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, sampai Thomas cucuk juga lambungnya untuk membuktikan bahwa aku Yesus loh, aku gurumu loh, aku bukan orang lain loh, aku gurumu. Demi untuk meyakinkan mereka, maka yang keluar dari kubur ini harus bersusah payah. Kalau itu benar-benar murni adalah Yesus, maka tentu abangku coba lihat yang tadi abang baca Lukas 24, Maria Magdalena, Salome, Yakobus dan semuanya pergi melapor ke murid-murid Yesus kan, bahwa tidak ada lagi mayat gurumu di kubur, hilang. Tapi apa reaksi 11 murid? Mereka tidak percaya dan menganggap ucapan mereka itu adalah omong kosong. Meskipun demikian, di datang 12-nya, Petrus pagi-pagi sekali di minggu itu menuju ke pemakaman dan hanya menemukan kain kafan saja. Lalu berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya murid-murid ke-11 pun tidak pernah diajarkan bahwa dia akan bangkit. Karena pada saat penangkapan seluruh murid Yesus lari. Tidak ada yang melihat Yesus ditangkap, diadili, dihukum. Tidak ada. Coba baca di dalam Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Lari. Makanya ketika ada berita, hilang loh di kuburan gurumu, kaget. Kok bisa? Artinya harusnya kalau diajarkan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Begitu ada informasi gurumu hilang di kubur, harusnya mereka teriak, hore, guru kita betul-betul bangkit. Ternyata kebangkitan itu hanya diajarkan kepada angkatan jahat, bukan kepada mereka. Begitu abangku. Silakan. Iya, betul. Iya. Saya masih mencari kelanjutan tadi tentang kebangkitannya itu. Matius 24 tadi itu. 28 bang. Ya, sabar bang ya. Ya, kebangkitan Yesus tanggal 8. Ya, seperti yang disampaikan oleh Abang Juma, memang betul tertera di dalam Injil Matius 28 ayat 11 seterusnya sampai 15. Ya, yang mana di situ memang ada berusaha untuk bagaimana untuk merekayasa laporan tentang kebangkitan Kristus dari kuburnya itu melalui kedua penjaga yang diutus oleh rajanya itu. Ya, di sini juga ada lanjutannya itu di Matius 28 16 sampai 20 itu juga ada. Ya, dan ke-11
Matius 28 ke 16, ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Masih ada keraguan-raguan dari ke-12 rasul tadi. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bab 19-nya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu Yesus sendiri menyampaikan kepada para rasul setelah mereka ketemu di Galilea, di bukit yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Karena itulah kisahnya tadi, seperti yang saya sampaikan kepada Abang Juma, bahwa Matius 28 ayat 1 sampai 10 itu memang kisah tentang kebangkitan Kristus. Itu di Matius tadi. Ya, jadi Abang, ya artinya bahwa di dalam Injil ini kami melihat, kami memaknai bahwa memang ada campur tangan Tuhan di dalam peristiwa kebangkitan Kristus, seperti yang dituliskan di dalam Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ya, itu berarti Yesus sendiri sudah bangkit. Tetapi di situ kisahnya memang ada campur tangan Tuhan melalui malaikat tadi. Terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Matius 28 ayat 2. Lalu Matius 28 ayat 3 lanjutannya, wajahnya malaikat itu bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Nomor 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Penjaga yang diperintahkan oleh raja tadi untuk melihat dan menyaksikan seperti apa yang Yesus katakan bahwa ia pada hari ketiga bangkit pada hari ketiga. Di situ secara terpatri betul bahwa kedua penjaga yang diperintahkan oleh raja untuk jaga tentang kebangkitan Kristus. Tapi kedua penjaga tadi itu ya sudah rasa ketakutan berat karena memang di situ wajah malaikat yang datang untuk bagaimana Yesus bangkit bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Itu Matius 28 ayat 3. Dan Matius 28 ayat 4 itu, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Maka kita lihat tempat ia berbaring." Artinya malaikat itu sendiri mengajak perempuan tadi untuk masuk ke dalam, melihat bahwa di dalam memang hanya ada kain kafan. Jadi seperti itu Abang Juma, memang terpati 10 memang itu ada kisah kebangkitan Kristus. Jadi seperti itu dalam dalilnya memang ada di dalam Injil sendiri gitu, maksudnya atau di apa, tapi tangan Tuhan ada malaikat sendiri yang datang. Itu Matius 28 ayat 2 sampai 3 di situ. Matius 28 ayat 2 sampai 3. Nah, itulah malaikat campur tangan untuk bagaimana Yesus bangkit dari kubur.
seperti itu Abang Juma. Jadi mohon dimaafkan kalau memang ada kekurangan. Teman-teman yang melihat live ini juga, ketika saya punya pernyataan ini masih keliru, mohon dimaafkan karena saya bukan pakar teologi, bukan pakar filsuf menyangkut tentang ini, tapi saya hanya membaca di dalam Injil yang kami pegang ini. Jadi seperti itu Abang Juma, masih banyak Injil-Injil atau kisah para rasul atau Mazmur atau perjanjian lama atau perjanjian baru yang lain masih ada sangkut paut dengan Injil, dengan kisah ini. Tapi seperti itulah Bang Juma, saya melihat di kisah kebangkitan Yesus saja di Matius 28 1-10. Terima kasih Abang. Iya, sama-sama Abang Florianus. Jadi ada kebangkitan, kemudian ada Yesus Kristus. Nah, sedangkan anak Maria sendiri meminta kepada murid-muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang setelah dia memakai namanya dan berkata, "Akulah Kristus." Itu yang pertama. Yang kedua Bang, ketika Yesus kemudian didatangi oleh orang-orang Farisi di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, Yesus berkata, "Angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam." Artinya kebangkitan pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu. Sedangkan kalau Abang tadi membaca di dalam Lukas 24 mulai dari data nomor 6, 7, 8, 9 sampai yang ke-11, ke-12, itu murid-muridnya tidak percaya tentang kebangkitan hari ketiga itu. Murid yang asli tidak percaya, karena memang mereka tidak diberi tanda. Tanda kedatanganku adalah aku keluar dari kubur. Itu nggak ada tanda itu. Murid-murid Yesus beda tandanya. Ketika Yesus memberi tanda kepada muridnya yang asli, tandanya aku akan nampak di tengah langit, bukan keluar dari kubur. Aku akan nampak di tengah langit. Ketika di dalam Matius 24 ditanya sama muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku." Itu tanda untuk angkatan yang benar. Angkatan jahat, tanda untuk mereka adalah keluar dari kubur pada hari ketiga. Jadi antara tanda kepada angkatan jahat dan tanda kepada angkatan yang benar itu berbeda. Nah, di mana posisi Kristen? Posisi Anda berada pada keluar dari kubur hari ketiga. Padahal itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kenapa harus menggunakan kubur? Karena di dalam kitab Yesaya 12 sampai 15 yang masuk ke alam kubur itu adalah iblis. Iblis itu bergelar apa? Bergelar Lucifer, Helal ben Sakar dalam bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa Indonesianya adalah bintang timur. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Iblisnya ingin naik menyamai Tuhan ke awan-awan. Tapi apa kata Tuhan dalam nomor 15-nya? "Sebaliknya ke dunia orang mati, aku masukkan engkau sampai ke liang kubur." Berarti ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, dunia akan dihakimi sebab penguasa dunia telah datang dan dia akan dilemparkan keluar. Kalau kita merujuk kepada data itu, maka dilemparkan keluar itu maksudnya dilemparkan keluar dari kubur. Penguasa dunia, Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang dan dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Dilemparkan keluar, keluar dari mana? Ya keluar dari tempat di mana dia dibuang, yaitu di dalam alam kubur. Makanya keluar hari ketiga dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat.
Sedangkan Yesus sendiri, Petrus mengatakan bahwa di Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai 33, Yesus ini menurut Daud jasadnya tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di kubur, dan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke atas. Berarti yang berkata di Mazmur nomor 17 tadi, dari Mazmur 180, aku tidak akan mati, itu adalah Yesus. Lalu yang mati ini siapa? Pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang dikutuk oleh Elohim. Apakah Yesus dikutuk oleh Elohim? Mustahil. Kalau iblis dikutuk nggak sama Elohim? Dikutuk. Lah, tapi kan misalnya kalau dia Yudas, kok dia iblis? Memang Yohanes 6 nomor 70, Yesus pernah mengatakan Yudas itu iblis. Nah, Yesus mengatakan Yudas iblis. Tuhan mengatakan yang mati terkutuk adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yaitu makan suap. Dan Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti Yesus orang benar, jangan kau bunuh. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah, apalagi sampai membunuhnya, bukan menebus dosa, tetapi membangkitkan dosa, karena melanggar firman Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini muncul belakangan ketika tragedi penyaliban itu ternyata dilatar belakangi oleh kecemburuan orang Yahudi terhadap kesaktian Yesus, sehingga mereka takut orang Roma datang merampas tempat sucinya. Lantas Yesus itu kemudian berusaha disalibkan, namun Tuhan tidak mengizinkannya. Yang disalibkan adalah dia yang diserupakan, di mana dikatakan bahwa yang diserupakan itu adalah pernah terjadi. Markus 16 nomor 12, Markus mengatakan, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Rupa lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Sedangkan yang muncul di depannya itu adalah rupa lain. Kenapa Maria tidak mengenal anaknya, tidak mengenal kemudian gurunya ketika dia datang ke kuburan, sementara dia sudah berbicara dengan Yesus, malah disangkanya tukang kebun? Kenapa murid-muridnya kemudian kaget mengira melihat hantu? Sampai-sampai orang itu mengatakan, inilah aku, rabalah aku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antara kalian memiliki makanan? Dikasih ikan goreng. Apa tujuannya? Karena mereka ragu. Mereka takut, ini siapa? Mereka ragu. Makanya ada perselisihan di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia sudah mati, tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Maka pada kesimpulannya, menurut pandangan saya, Bang, sebagai orang yang belajar Bible, belajar tapi tidak sekolah resmi, cuman belajar, saya katakan bahwa tidak pantaslah Yesus itu mati dibunuh oleh penjahat-penjahat pada saat itu. Dan pantaslah Yesus manusia suci ini gara-gara iblis dia mati. Karena Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Terakhir, Bang. Terakhir. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, di data Lukas 4 nomor 6 dan seterusnya. Iblis datang mencobai. Apa kata iblis? Yesus, jika kau menyembah aku, segala kuasa akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus tidak terima itu, Bang. Yesus tidak terima kuasa dunia itu. Tidak mau Yesus. Malah di data nomor 13 ini dikatakan, setelah iblis mencobai Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Jadi Yesus tidak menerima kuasa di bumi. Nah, sedangkan yang keluar dari kubur, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Ini siapa ini? Kalau Yesus anak Maria nggak terima. Ada yang menerima, dan iblis memang mengatakan, dan aku berkuasa, aku berhak, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, kalau misalnya nih
yang disalib ini bukan Yesus, lalu kemudian diberi kuasa oleh iblis untuk mengaku Yesus, diberikan tanda mukjizat dan kekuatan, seperti yang Yesus katakan dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Sekiranya yang keluar ini adalah Kristus palsu dengan kekuatan dan yang dahsyat dan mukjizat yang dahsyat untuk menyesatkan murid-murid Yesus, apakah itu tepat dengan nubuatan itu? Tepat. Apalagi Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini? Oknum penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Nah, sekarang banyak orang yang mengikuti Kristus palsu ini mana? Hanya satu kelompok di atas muka bumi ini pengikut Kristus, yaitu Kristen. Kalau memang Kristen mengikut Kristus yang asli. Silakan Bang, silakan. Boleh saya bertanya sedikit, karena memang saya yakin dan percaya bahwa yang namanya agama Islam dengan Kristen, mungkin khususnya Katolik, mengimani bahwa ada Nabi Isa. Kami juga sebut Yesus. Kami punya kisah tentang Yesus seperti itu. Kira-kira Abang Juma bisa sharingkan ke saya kira-kira cara atau proses sampai kematian Nabi Isa seperti apa dalam ajaran Islam, supaya kami bisa melihat dan memaknai itu juga. Kisah kematiannya Nabi Isa di ajaran dalam Al-Quran seperti apa, Bang Juma, supaya kita bisa memahami itu. Terima kasih. Baik, jadi gini Bang, kalau kita berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, di dalam Al-Quranul Karim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kemudian penelitian, tidak melakukan penyelidikan, tidak menyusun kemudian daftar pustaka, atau dia membeli buku-buku untuk dipelajari agar kemudian menceritakan hal itu di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan melalui Roh Kudus yang kami sebut dengan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan bahwasanya, wahai Nabiku Muhammad, aku akan menceritakan kepadamu satu berita gaib tentang seorang wanita yang bernama Maryam. Waskur fil kitab Maryam. Aku akan menceritakan kepadamu berita gaib, berita yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya, yaitu seorang wanita bernama Maryam, wanita pilihanku di tengah-tengah Bani Israel. Aku datangkan kemudian mujizat kepadanya dengan mengutus Roh Kudus, yaitu Jibril. Ketika Jibril datang kepadanya, Jibril mengatakan bahwa, wahai Maryam, sesungguhnya innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiya. Wahai Maryam, aku utusan Tuhanmu untuk memberitakan kepadamu satu berita bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat bernama Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih namanya. Nah, kemudian singkat cerita, Siti Maryam betul-betul hamil. Ketika Siti Maryam hamil ini, tentu oleh orang-orang Yahudi pada saat itu menganggapnya adalah pesina. Dianggap pesina. Maka dia diungsi, maka Siti Maryam ini mengungsikan dirinya jauh dari penduduk. Nah, begitu kemudian dia sudah melahirkan, Siti Maryam kembali ke kaumnya, ke umat Israel. Lalu mereka mengolok-olok Siti Maryam. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, makana abuk, sesungguhnya bapakmu itu bukan orang jahat dan ibumu bukan pesina. Kok kamu bisa seperti ini? Kok kamu berzina? Kenapa bisa? Padahal kamu itu keturunan baik-baik. Lalu kemudian kata Siti Maryam, kamu untuk mengetahui semuanya, bicaralah kepada anakku. Jadi orang itu kaget.
Bagaimana mungkin kami berbicara kepada bayi yang masih orok? Tidak mungkin. Tapi tiba-tiba bayi itu berbicara untuk membela ibunya. Ini yang tidak ditemukan di Kristen. Ketika ibunya Yesus dituduh, Yesus tidak melakukan pembelaan. Bedanya, di Al-Quran Nabi Isa melakukan pembelaan. Jangan kau tuduh ibuku. Ibuku bukan pesina. Aku ini adalah hamba Allah. Inni abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ibuku bukan pesina. Aku ini seorang nabi yang Tuhan akan berikan kepadaku ketetapan-ketetapan. Diutus untuk kalian. Aku ini adalah hamba Allah. Nah, dari bayi saja Nabi Isa sudah menampakkan pembelaannya terhadap ibunda yang tercinta. Dan itu kalau dibandingkan di Bible, Bang, mohon maaf, di Bible Yesus itu tidak pernah sekalipun memanggil ibunya sebagai panggilan ibu. Selamanya dia panggilnya Gune atau Guneka. Apa artinya Guneka? Perempuan. Wahai perempuan. Atau istri. Tapi kalau istri tidak mungkin Yesus memanggil ibunya sebagai istri. Berarti dia memanggilnya perempuan, Gune. Kalau ibu harusnya dia memanggilnya Matera. Tapi tidak pernah kita temukan dalam original teks Bible Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Matera. Nah, lalu kemudian Nabi Isa diceritakan begini di dalam pengakuan beliau, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati dimanapun aku berada. Berarti dia tidak pernah dikutuk, karena dia diberkati dimanapun aku berada. Tuhan selalu memberkati aku. Nah, inilah pembedanya antara saudara Islam dengan agama Kristen. Ketika beliau besar, dewasa, wahyu sudah datang kepadanya, Bang. Wahyu datang kepadanya, beliau mengajarkan kemudian Bani Israel, murid-muridnya, kemudian murid-muridnya banyak mengalami penganiayaan dan murid-muridnya kemudian itu tahu kalau yang datang, kalau gurunya ini adalah Al-Masih. Beliau adalah utusan pencipta langit dan bumi yang dulu pernah mengutus Nabi Musa alaihissalam membebaskan mereka, nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Mereka tahu itu. Sehingga Nabi Isa memberikan kemudian pernyataan kepada muridnya, siapa di antara kalian yang akan menolongku? Karena sudah mulai ada pembangkangan dari kaum Israel pada saat itu. Nahnu ansarullah, kata murid-muridnya, kamilah yang akan membelamu, kamilah yang akan menolong agama yang kau bawa. Nah, singkat cerita, Bang, orang Yahudi semakin benci sama Nabi Isa. Mereka kemudian melakukan makar. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi bersekongkol membuat makar, tipu muslihan. Nah, itu juga diterangkan di Bible. Tetapi aku Tuhan membalas tipu muslihat mereka, karena sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, itu. Sehingga mereka bersekongkol membunuh Nabi Isa, justru dibalikkan. Mereka yang menjadi sesat. Apa buktinya, Bang? Kalau abang kan Al-Quran mengatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka terhadap nabiku dan juga tindakan mereka untuk membunuh, menyalibkan nabiku. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Mereka berusaha membuat makar untuk menyalibkan, untuk membunuh, tetapi sesungguhnya yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Nah, kesimpulannya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat. Mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Apakah pencipta langit dan bumi itu diam aja? Tidak. Bible juga mengatakan itu tidak. Ketika dikatakan wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, ternyata Al-Quran mengatakan inni mutawaffik wa rafi'uka. Aku mengambilmu, wahai Isa, aku mengangkatmu ke atas, karena engkau mau dianiaya oleh Bani Israel. Ternyata di Lukas 22, Bang, sebelum penangkapan, Yesus berdoa semalam-malaman. Dia menjauh dari murid-muridnya, lalu dia berdoa semalam-malaman. Katanya dia mengangkat tangan, Bapak, biarlah cawan ini berlalu daripadaku,
tetapi bukan atas kehendakmu, kehendakku, tapi atas kehendakmu lah yang berlaku. Maka malaikat Tuhan turun dari langit menemui Yesus dan memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh dia berdoa sampai peluhnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Malaikat di bawah turun ke bawah untuk apa? Untuk menolong Yesus. Nah, itu juga dijelaskan oleh nubuat Daud yang dihotbahkan Petrus yang saya sebutkan tadi, bahwa seorang Mesias yang dinubuatkan oleh Daud, jasadnya tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di kubur. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Melainkan jasadnya ini diangkat oleh tangan kanan Elohim, artinya malaikat. Nah, lebih pantas kemudian, lebih cocok yang disalib itu adalah penyesat, yang disalib itu adalah pelaku dosa, yang disalib itu adalah yang dikutuk Elohim. Titik, tutup perkara. Jadi cerita itu baik Al-Quran maupun kisahnya orang Yahudi ditutup. Nabi Isa tidak disalib, selesai. Beberapa tahun kemudian muncullah aksi-aksi yang dikatakan wa makaru wa makarallah wa qaulihim, aku balas mereka. Nah, itulah yang dikatakan Yesus juga, bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Maka mulailah kemudian tahun 52 Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus terangkat tahun 33. Mulailah kemudian Lukas ditulis, Markus ditulis, Yohanes ditulis. Itu mulai dari tahun 52 sampai tahun 100-an lebih, 110. Lahirlah Katolik, menjadikan kitab ini, 4 kitab yang diluluskan pada saat pengkanonan, digabung dengan terjemahan perjanjian lama milik orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Jadilah kitab ini. Lahirlah Katolik. Nah, Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti dia ini adalah utusan. Yang mengutusnya siapa? Oknum yang keluar dari kubur. Makanya mohon maaf, kenapa kami menemukan banyak kejanggalan antara ajaran Yesus dengan ajaran agama saudara. Contoh, Yesus menyembah hanya kepada Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus kemudian sujud dalam beribadah, bersunat, berpuasa, ibadah sabat, tidak makan babi, tauhid, satu Tuhan, dan seterusnya. Dan Yesus mendudukkan hukum Taurat itu sebagai cerminan hidupnya. Sedangkan kalau kita lihat Katolik dan yang lain, maaf nih, ini fakta yang kita jelaskan. Ibadahnya hari Minggu, mereka tidak bersunat, mereka makan babi, mereka menyembah sosok yang mengaku Yesus Kristus yang mereka akui. Kemudian memiliki konsep menyetarakan Yesus dengan Elohim. Satu hakikat katanya Itu ajaran-ajaran yang muncul belakangan setelah ratusan tahun Yesus tidak ada di bumi. Saya kira begitu dari saya. Baik, Abang. Mungkin masih ada satu lagi pertanyaan. Silakan. Ya, kalau tadi itu, kalau Nabi Isa itu Abang sudah jelaskan, saya sudah paham dan saya mengerti. Yang menjadi pertanyaan saya, dari Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dalam ajaran saudara-saudara saya di Islam, yang paling suci menurut Abang Juma, kira-kira siapa dari dua tokoh ini yang disebut utusan Allah dan juga mereka disebut Nabi? Nah, iya, baik. Jadi gini di Islam itu kami tidak membeda-bedakan Nabi. Nabi Abraham, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka ini adalah orang-orang pilihan yang tidak terjamah kemudian di kemaksiatan. Mereka orang suci, mereka orang mulia. Tidak kami beda-bedakan. Hanya pembeda mereka adalah tugas. Nabi Isa alaihissalam itu di Al-Quran dikatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa itu hanya cakupan kecil, hanya diutus kepada Bani Israel. Dan mengemban amanah juga tidak terlalu berat.
hanya memberitakan hikmat Injil. Apa hikmat Injil itu? Kajian Nabi Isa alaihissalam termasuk yang kemudian mencakup antara hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa lalu disampaikan kembali oleh Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Itulah hikmat Injil. Jadi tidak membawa syariat baru. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau Nabi Isa alaihissalam mengatakan dirinya, ya Bani Israel, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian. Sama, Yesus juga mengaku, Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sama bang. Tidak pernah Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia, itu nggak pernah. Tapi kalau yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu adalah yang keluar dari kubur. Itu bertentangan dengan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Itu bertentangan dengan yang keluar dari kubur tadi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad dia diutus untuk seluruh umat manusia. Dia katakan begini, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini sesungguhnya adalah rasul utusan Tuhanmu untuk kalian semua, termasuk untuk abang. Karena ajaran Yesus itu bang, itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya iya, kalau yang abang sampaikan yang keluar dari kubur memang untuk semua orang. Karena di data nomor 20-nya dia membisikkan begini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini bukti bahwa itu bukan Yesus anak Maria bang. Karena Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat dan seterusnya. Sedangkan Kristen melakukan itu semua karena adanya Roh Kudus katanya yang membisikkan mereka untuk melakukan itu meskipun tak ada perintah seperti minggu. Kenapa orang Kristen itu kompak ibadah minggu? Karena ada yang membisikkan di dalam hati mereka yang mereka sebutkan Roh Kudus. Sedangkan yang bekerja secara gaib, bukan secara kitab suci, itu adalah iblis. Iblis tidak punya kitab suci. Di sini kitab ini yang dianggap suci ini nggak ada perintah ibadah minggu, tidak ada perintah menyembah Yesus. Tapi iblis pakai bisikan dia, mainnya dibisikan hati dan kepala yang kemudian dicuci sama dia. Kenapa ada manusia di bumi ini 2 miliaran kompak melakukan satu prosesi ibadah tanpa ada perintah di atas buku yang mereka imani? Karena ada bisikan pembisik, ada pembisik yang mengajarkan mereka, yang mereka maktubkan di dalam hati mereka bahwa itu adalah Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah, inilah yang kemudian yang kami pahami sebagai seorang muslim. Jadi Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini, dia mengajarkan kemudian beda seperti orang-orang yang menerima hukum di Bani Israel. Orang yang menerima hukum di Bani Israel, ketika mereka berdosa, apa solusinya? Imamat 1 nomor 2 bang. Mereka berkorban hewan, kambing, domba, sapi, lembu, kalau mereka berdosa. Tapi di Nabi Muhammad enggak. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Nabi Muhammad datang bukan untuk mengajarkan menebus, tetapi Nabi Muhammad datang mengajarkan untuk mensucikan. Kami disucikan oleh Nabi Muhammad dalam ajarannya. Kalau Kristen saudara saya katanya ditebus pakai Yesus harus mati di atas tiang salib, katanya sih. Nah, kalau kami dibersihkan oleh Nabi Muhammad, caranya gimana? Misalnya malam ini saya melakukan dosa, entah itu saya kasar sama abang, saya ngata-ngatain abang lah, sampai abang itu kemudian ya nggak enak lah bahasaku. Dosa saya ada pasti, tapi itu bisa saya hapuskan melalui ajaran Nabi Muhammad. Apa itu? 2 rakaat bang. Sholat, menangis di hadapan Tuhanku, bertobat kemudian dengan sungguh-sungguh sujud 2 rakaat. Setelah sholat subuh saya hilap, karena iblis itu selalu datang pengaruhnya bang. Ada lagi, baru-baru kita berdoa, keluar dari tempat doa, bermaksiat lagi, berdosa lagi, maka dicuci pada saat zuhur 4 rakaat. Begitu terus sampai setiap hari dibersihkan. Seibarat orang yang kotor 5 kali mandi dalam 1 hari pasti bersih.
Dalam keadaan bersih itulah kemudian ajal menjemput. Kami meninggal dalam keadaan kudus suci. Maka Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Itu bang. Itulah bedanya. Cuma Nabi Muhammad utus. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih Abang Juma telah menyiringkan dalam ajaran dan keyakinan beragama Islam dan juga kolaborasi dengan ajaran Kristen, khususnya mungkin Katolik. Dalam pemahaman saya yang begitu dangkal dan begitu kecil, saya sharing dengan Abang Juma yang mungkin level dan pemahamannya lebih bagus. Tapi saya secara pribadi jauh lebih bagus mempelajari daripada memfitnah, mengolok dan menjelekkan satu sama lain. Saya lebih bagus mendengar, melihat dan merenungkan tentang hidup seperti yang disampaikan oleh Abang Juma pada malam hari ini. Terima kasih banyak Abang. Terima kasih. Saya Sama-sama, salut Bang. dengan program ini. Saya mau diskusi itu seperti ini, dingin, saling mendengar, saling menyimak satu sama lain. Karena begini, Abang Juma dengan saya sama-sama sebagai manusia. Tidak pernah Abang Juma lebih sempurna atau saya lebih sempurna. Yang sempurna hanya Allah yang menjadi sumber kehidupan antara Abang Juma dengan saya. Terima kasih banyak Abang Juma yang telah memberikan edukasi yang bagus dan baik menurut pribadi saya. Kasih, Tidak Bang. melihat tappingan di bawah yang berat, yang mengolok, itu persoalan pribadi ya Bang. Cara kecemburuan sosial ketika kita mendengarkan satu sama lain itu jauh lebih bagus daripada kita mengfitnah satu sama lain. Terima kasih ya Bang. Makasih ya Bang. Salam, Saya juga makasih. toleransi dan salam kompak. Semangat terus Abang Juma ya. Selamat. Sama-sama, Bang. Sama. Saya Ya. mohon pamit karena Makasih Bang. bateri saya habis lagi 1%. Nanti saya akan ikuti lagi kemudian hari. Terima Ya, kasih. makasih, Selamat Bang. Makasih. malam. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak. Makasih Abang. Terima kasih Sehat banyak. terus Bang. Sehat.